Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan isya di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bertemu lagi, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Itu berarti semakin hari kita semakin mendekat dengan bulan Ramadan. Kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kuburan Nabi-nya jelas. Saya ulangi lagi. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan Nabi-nya jelas. Di saat kuburan umat Nabi yang lain atau di saat kuburan Nabi dari umat-umat yang lain itu tidak jelas. Misalnya di mana kuburan Nabi Adam? Tidak jelas. Di mana kuburan Nabi Nuh? Di mana kuburan Nabi Musa? Di mana kuburan Nabi Yusuf? Di mana kuburan Nabi Daud? Di mana kuburan Nabi Sulaiman? Tidak jelas. Tidak jelas dalam arti tidak ada yang bisa memastikan satu titik, tidak ada. Tapi giliran kuburan Nabi Muhammad SAW, seluruh kita umat Islam ini tanpa terkecuali, tidak ada yang ngomong kecuali di Madinah, di tempat sekarang kuburan itu. Tidak ada yang lain-lain. Tidak ada khilafiyah di sini. Misalnya ada khilafiyah kuburan Nabi bukan di sana, ada di Mekah misalkan, atau bukan di Mekah, ada di Taif, tidak ada itu. Nah, inilah salah satu nikmat besar kita umat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya jelas kuburan Nabi kita di mana. Ini mutawatir. Mutawatir itu tidak ada keraguan lagi. Di situ kuburan Nabi. Nah, kita ini kan kadang-kadang begini, jangankan kuburan Nabi yang umurnya sudah 1500 tahun, kuburan buyut kita baiklah di mana? Apa salah cagak tugu kan? Kuburan buyut, padahal baru berapa puluh tahun di atas kita kan? Atau kuburan kakek, di mana kuburan kakek? Tak jelas sudah. Di mana kuburan kakek? Nah, ini kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang salah satunya ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau punya buku Khasa'is Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau mau baca buku itu kapan-kapan kita baca, saya ada di rumah buku tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Ini ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ini orang Mekah. Ini guru dari banyak kiai Nusantara, kiai Indonesia. Kiai Indonesia ini kalau ke Mekah banyak yang belajar dengan ini Syekh Alwi, Syekh Sayyid Alwi. Kemudian dengan anaknya juga Syekh Muhammad bin Alwi. Sekarang cocongnya Syekh Ahmad bin Muhammad bin
Alwi Al-Maliki yang masih hidup sekarang, cucunya Sayyid Ahmad. Ini Sayyid, kalau Sayyid kan berarti keturunan Nabi berarti. Ini keturunan Nabi. Kalau ke Mekah lemak juga Pak Wal kalau kita ada channelnya. Ke sana kan Mas ya. Kalau lagi umroh ada channelnya, kita ke sana. Tidak ke rumahnya tidak jadi masalah. Melok pengajiannya sebentar jadilah gitu kan. Nah, salaman habis itu kan. Kami dari Indonesia, guru-guru kami sering menyebut nama ayah antum, kan, atau nama kakek antum. Nah, kami pengen ketemu, ternyata seperti ini modelnya. Baru-baru ini sahabat kami Ustadz Bito Purnomo. Pernah nggak? Pernah dengarnya? Ustadz Bito ya. Ustadz Bito baru-baru ini, misalnya beberapa bulan yang lewat umroh, dan saya lihat ketemu dengan Syekh Ahmad, Syekh Sayyid Ahmad. Nah, itu luar biasa. Nanti saya coba komunikasi dengan Ustadz Bito, mana lokaknya kan? Lokak ketemu linknya kan, supaya ketemu dengan Sayyid Ahmad. Nah, balik lagi kuburan Nabi SAW. Terhadap kuburan Nabi SAW, karena kuburan Nabi ini adanya di Madinah, dan ini positif adanya di Madinah, maka saat kita meniatkan untuk berziarah ke makam Rasul SAW, kepalangan niatkanlah sekaligus untuk ibadah haji atau umroh. Kepalangan kan? Jadi dari rumah itu niat kita tuh banyak. Niat besarnya ibadah haji, ibadah umroh. Baru kemudian sub niatnya, diantaranya adalah kita semua berziarah ke makam Rasul SAW. Ini yang pertama, jadi niatkanlah untuk berhaji dan berumroh. Sekurang-kurangnya kepengen berhaji dan berumroh. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini. La tusaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian tusaddur rihal itu, janganlah kalian bercapek-capek untuk pergi jauh kecuali untuk pergi ke 3 masjid ini. La tusaddur rihalu illa ila salasati masajid. Janganlah kalian semua terlalu bercapek-capek untuk pergi ke tempat yang jauh kecuali ke 3 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidil Haram, Masjid Haram yang ada di Mekah. Yang kedua adalah Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Kenapa saya membawakan hadis ini? Ini secara umum berkaitan dengan ziarah ke makam Rasul, dan secara khusus berkaitan juga dengan berziarah ke makam selain Rasul. Nah, sementara ada orang yang memahami hadis ini, sebenarnya bukan orang, ini ustadz juga. Sebenarnya ada beberapa ustadz yang kalau menjelaskan hadis ini, mereka menjelaskannya dengan seperti ini. Bahwa maksud dari hadis ini adalah melarang kita untuk berziarah jauh-jauh. Berziarah kubur jauh-jauh. Nggak boleh katanya. Misalnya kita mau berziarah ke kuburan misalnya Al-Falimbangi misalnya ya, yang ada di Thailand misalnya ya. Katanya tidak boleh itu. Alasannya hadis ini. Jangan kalian bercapek-capek untuk melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid ini saja. Jadi ada sebagian orang, sebagian ustadz yang menggunakan hadis ini melarang kita untuk berziarah yang jauh-jauh. Katanya yang jauh-jauh itu hanya boleh ke 3 masjid. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin, pemahaman yang kami terima dari beberapa kiai, dari beberapa guru, bahwa yang dimaksud dengan hadis ini bukan larangan untuk berziarah kubur, tapi yang dimaksud dengan hadis ini adalah larangan untuk kita sengaja berjauh-jauh, bercapek-capek hanya untuk mendatangi masjid-masjid yang jauh-jauh.
Itu yang pemahamannya di sini. Ini konteksnya adalah ziarah masjid. Misalnya ada yang pengen ziarah masjid ke Padang misalnya ya. Terus dia bercapek-capek ngumpulkan duit gitu kan. Niatnya berziarah ke masjid yang ada di Padang misalnya. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak haram. Cuma yang seperti ini terlalu capek. Karena sholat di masjid yang di Padang situ dengan sholat di Masjid Al-Ikhlas sama baik. Tidak ada beda. Karena tidak ada beda, maka tidak usah terlalu capek-capek ke masjid yang terlalu jauh. Karena masjid yang dekat, ini sama baik pahalanya. Nah, kecuali ketiga masjid ini. Kalau kita berniat bercapek-capek pengen mengunjungi tiga masjid ini, dia boleh. Karena keutamaan tiga masjid ini melebihi keutamaan dari masjid-masjid yang lain. Misalnya sholat di Masjid Al-Aqsa 1000 kali lipat ketimbang sholat di masjid yang lain. Sholat di Masjidil Haram beratus-ratus ribu kali lipat. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau kita misalnya dari Matomera pengen Jumatan di Masjid Agung, sebenarnya ini bukan bercapek-capek, bukan. Ini kepengen baik gitu kan. Kepengen baik. Maksudnya kita saat ke Masjid Agung tidak perlu nak ngumpulkan duit berjuta-juta gitu kan. Tidak perlu nak nyewa bis, tidak perlu kan. Sekedar muterin masjid yang ada di Palembang ini. Ini tidak masuk kategori tusaddur rihal, tidak masuk kategori ini. Nah, masyaallah muslimin, ini berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, sebelum berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sekarang ini khususnya makam Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kawasan Masjid Nabawi, maka kalau bisa memasukinya dalam keadaan suci sebisa mungkin lah ya. Itu paling afdol, walaupun tidak disyaratkan berziarah itu dalam keadaan suci nian gitu kan, tapi lebih afdolnya dalam keadaan suci. Maka bagusnya mandi terlebih dahulu, kemudian baru kita ke raudhah, masuk ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, karena masjid atau karena kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada di Masjid Nabawi, maka jangan sampai kita hanya fokus ke ziarahnya saja, tapi sholat di Masjid Nabawinya lewat. Nah, ini jangan sampai. Kaget sholatnya di hotel, giliran untuk ke raudhahnya melok dia. Ya maksudnya kepalangan lah. Melok sholat berjamaah di Nabawi, baru kemudian setelah itu bersiap-siap ke raudhah. Nah, karena di Mekah maupun di Madinah itu, kalau kita tidak punya niat yang tulus kira-kira ya, itu di hotel itu terlalu besar godaan nak tidur ini kan. Lagi di Madinah, suasana dingin gitu kan. Nah, kalau tidak dibangunkan sama mutawifnya, sama tour leadernya, kadang-kadang nyenyak tidur di hotel ini kan. Saya juga tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, hotel-hotel jamaah umroh kita ini sebenarnya mewah, Pak Oleh. Mewah, bahkan terlalu mewah sebenarnya. Terlalu mewah. Kalau hotel sudah bintang 5, bintang 4, sebenarnya itu terlalu mewah. Karena rumah kita dewek itu tidak masuk bintang kan. Rumah kita dewek itu tidak masuk bintang. Itu baik, kita lah nyaman tidur di rumah kita itu. Padahal tidak ada bintang-bintang sama sekali itu kan. Padahal paling bintang 7, pening malah kan. Sebenarnya kalau mau, nanti mungkin ini sifatnya diskusi dengan pemilik travel umroh. Kalau umroh nak murah, diantaranya adalah kita nekannya di tiket pesawat dan di penginapan dengan makan. Tiket pesawat itu naik pesawat yang ala kadarnya baik. Maksudnya tidak perlu nak pesawat eksekutif nian, tidak perlu nak VIP nian.
Yang penting sampai ke situ kan. Kemudian saat sudah di situ, ternyata hotel-hotel bintang 3 gitu kan, bintang 2, memang agak jauh dikit dari Nabawi, dari Haram. Aman untuk kelas-kelas jamaah Al-Ikhlas. Aku rasa masih gegah-gegah ini kan. Masih waras-waras ini kan. Untuk jalan ibaratnya saya dari sini ke rumah kami misalnya kan. Misalnya ini hotelnya rumah kami itu Masjid Nabawi. Aku rasa masih gegah galau ini. Nah, itu murah meriah itu. Murah meriah. Bahkan kawan-kawan mahasiswa Indonesia yang ada di sana, itu yang begawi di sana, tedoknya di hotel-hotel yang ala kadar nyunian itu. Yang kalau bahasa kita kos-kosan itu kan. Kos-kosan, kontrak-kontrakan itu. Oh, itu juga masih nyaman tedoknya karena masih ber-AC mereka. Nah, tapi karena tadilah mungkin karena travel haji dan umroh kita ini, peserta umroh ini lah banyak yang tua-tua ini kan. Akhirnya harus hotel bintang 4, harus bintang 5 gitu kan. Nah, itu serba-serbi penginapan yang akhirnya membuat sebagian orang kadang-kadang terlena, terlalu lemak, tidur di hotel gitu kan. Uang sholat berjamaah, lajulah dulu katanya kan. Nah, lajulah dulu kan katanya kan. Lajulah dulu. Maksudnya kalau nak sekedar tidur mah jauh gino ngandon di Madinah itu kan, atau di Mekah ngandon tidur kan. Ngandon tidur. Kecuali lah sakit lah demam mungkin lah ya. Cuma kalau lajulah dulu, aku pengen sholat di kamar weh. Lang ke jauhnya ngandon tidur saja di hotel itu kan. Nah, ini harus saling dinasihati sesama jamaah umroh khususnya ya. Jadi perhatikan, usahakan maksimalkan semayang berjamaah, dapat ziarah sekali jadilah itu. Ini ibaratnya urutannya ya. Senantiasa menjaga sholat berjamaah. Kemudian setelah itu kita semua misalnya bertemu dengan makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sekarang ini dijago ya. Kita udah pacak masuk ke ruangan unian. Dan saya juga sampai saat ini masih penasaran. Penasaran itu begini, ada enggak yang sudah memvideokan isi dalam gerbang itu kan? Aku penasaran Pak Wal. Maksudnya ada enggak yang sudah memvideokannya? Sementara ini aku belum dapat. Belum dapat. Beberapa akun YouTube yang pernah viral, misalnya mengaku-ngaku ini katanya kuburan Rasul di dalam gerbang, itu tidak usah percaya itu. Itu cara wong supaya kita banyak nonton kan, supaya banyak viewer. Karena sampai saat ini belum ada penjelasan resmi bahwa sudah ada misalnya pemerintah Saudi, misalnya ya, memvideokan misalnya isi dalam gerbang itu. Sampai saat ini saya belum dapat itu. Kalau dalaman Ka'bah, memang banyak beredar. Dalaman Ka'bah kan sudah ada yang memvideokan. Oh, cak ini berarti dalaman Ka'bah. Tinggal masuknya baik gitu kan, yang belum kan? Nyengoknya lah sudah kira-kira. Nah, kalau dalaman pintu gerbang dari makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wallahu a'lam bissawab. Aku juga penasaran, maksudnya di dalam itu cak mana penampakannya? Apa kuburan tanah biasa misalnya kan? Apa ada keramik model kita ini misalnya kan? Aku tuh penasarannya di sana kan. Apa nesannya modelnya cak mano misalnya kan? Wallahu alam sampai sekarang tidak ada penjelasan. Nah, berikutnya setelah kita masuk ke area di mana ada kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berikutnya sunnahnya kita disunnahkan untuk menyapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memberikan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Pokoknya kasih salam lah ya, model salamnya seperti itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, karena kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan kuburan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, maka setelah itu kita juga disunnahkan untuk memberi salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar. Kira-kira begitulah. Nah, karena berziarah
di makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah pacak lamo, maka kita memberi salamnya juga sambil berjalan. Kalaulah seandainya ada doa-doa yang ingin dipanjatkan, doa-doa yang dipanjatkan juga biasanya sambil berjalan. Nah, disinilah nanti yang akan kita bahas pada berikutnya, apa isi doa kita itu. Apa Allah maghfir lahu warhamhu gitu. Atau doa yang lain nanti yang akan kita bahas insya Allah di kesempatan yang akan datang, sembari kita melengkapi tentang misalnya adab-adab ziarah yang lain, khususnya di makam-makam yang lain selain dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu biasanya kita keluar dari pemakaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian kalau seandainya pengen mengulang kembali berziarah kepada Rasul, mumpung kita ada di Madinah, boleh baik. Cuma tadi catatannya, jangan sampai banyaklah berziarahnya daripada sholatnya gitu. Jangan sampai itu yang terjadi. Jangan sampai banyaklah berziarah ketimbang sholatnya. Apalagi sekarang ini terus terang diatur karena seluruh umat Islam di muka bumi ini yang ada di Madinah khususnya kepengen galau berziarah. Sekarang ini aturannya harus daftar dulu, daftar online. Nah, kaget travel yang ngurusi daftar online kita tuh. Namo-namo yang nak ziarah ke Raudhah ada daftarnya kayak daftar online. Yang ndak katik namanya di daftar online, nah biasanya polisi-polisinya ndak boleh. Kaget gitu kan. Daftar online dulu. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nanti setelah Isya kalau memang ada yang pengen ditanyakan, kita duduk lagi walaupun mungkin lebih santai.